Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 45. Mungkin dia ada di Tiongkok. Saya tidak yakin. Direktur produksi berkata, saya dulu melakukan beberapa pekerjaan pemeliharaan untuk peralatan di pabrik di Tiongkok itu. Saya tidak yakin apa yang terjadi dengan mesin-mesin itu. Yah. Aku ingin memberitahumu, tolong bertahanlah meskipun perusahaan sedang mengalami masa sulit. Kita akan mendengar kabar baik dalam waktu dekat. 3 perwira utama Mulpa Saneok tampak lebih nyaman setelah mendengar apa yang dikatakan Gunho. Gunho menerima telepon dari ibunya. Apakah kamu sudah di tempat tidur? Tidak, aku baru saja pulang kerja. Tadinya aku akan mandi sebelum tidur. Putra bibimu, Jae Wong, akan menikah minggu depan. Benarkah? Bagus untuknya. Pernikahannya akan diadakan di Kotium atau Kotaum atau aula pernikahan manapun yang dekat dengan stasiun Ganseo Gogeori pada siang hari. Nama aula pernikahannya sangat aneh. Baiklah, Bu, aku akan ke sana. Pengantin wanita bekerja di kantor pos. Apakah ini pekerjaan pemerintah? Ya, benar, Bu. Bibimu terus bertanya padaku kenapa kamu tidak menikah. Dia bilang kamu punya uang dan kamu sudah tua. Jadi kamu seharusnya tidak punya masalah untuk menikah. Bibimu menganggap putranya lebih baik darimu. Apakah dia menemukan rumah untuk memulai sebuah keluarga? Dia menyewa sebuah townhouse di kota Giesan. Bibimu sangat bangga karena putranya menghemat 50 juta won dengan bekerja di pemerintah untuk membayar sendiri uang jaminan townhouse itu. Dia banyak menabung. Dia orang yang mantap. Mungkin dia mantap, tapi dia pasti tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Dia bahkan tidak menyapaku setiap kali dia melihatku. Haha, dia hanya pemalu, Bu. Kamu belum berkencan dengan siapapun, Nak. Tidak, Bu. Jika kamu tidak dapat menemukan seorang gadis sendirian, aku dapat mencarikannya untukmu. Kamu semakin tua, Nak. Jangan khawatirkan aku. Aku akan mengurusnya. Wah, oke, kalau kamu bilang begitu. Setelah menutup telepon dengan ibunya, Gunho menatap kosong ke angkasa sambil berbaring di tempat tidurnya. Dia sedang memikirkan geisha yang menari. Moriaiko, aku harus berhenti memikirkannya. Aku tidak tahu kenapa aku begitu ingin bertemu dengannya lagi. Dia tidak bisa melupakan mata Moriaiko yang jernih, kulitnya yang putih, dan bibirnya yang penuh. Setiap kali dia memejamkan mata, dia bisa melihat Moriaiko tersenyum padanya. Kupikir geisha selalu mengecat wajahnya dengan riasan putih, tapi dia memakai riasan tipis malam itu, mungkin karena dia berada di bar bukan di panggung. Dia tampak seperti peri sejati. Gunho terus memikirkan Moriaiko dan akhirnya tertidur setelah jam 2 pagi. Keesokan harinya, Gunho menerima telepon dari Min Hyok Kim. Saya bertemu dengan perwakilan pekerja Mulpa Otomotif. Apa yang dia katakan? Katanya mereka belum mendapat gaji selama 5 bulan. Dulu perusahaan itu punya lebih dari 100 pekerja, dan sekarang hanya tersisa 20 orang. Dan ke-20 orang itu sekarang bekerja di tempat lain karena harus mencari nafkah, mereka hanya datang kembali sesekali untuk pertemuan Mulpa Otomotif. Benar-benar, semua mesin disita karena upahnya yang belum dibayar, dan dia mengatakan bahwa para pekerja menyimpan cetakan logam tersebut sekarang. Begitu mereka dibayar, mereka akan meninggalkan pabrik. Membiarkan mesin-mesin itu tanpa menggunakannya tentu saja sia-sia. Dan di sebelahnya ada perusahaan Korea, jadi saya pergi ke sana untuk berbicara dengan mereka. Mereka bilang presiden muda Mulpa Otomotif datang ke pabrik dari waktu ke waktu. Artinya, dia ada di China ya? Aku tidak tahu. Oke, Min Hyok, terima kasih. Kapan kamu akan kembali ke Korea untuk berkunjung? Saya tidak bisa datang sekarang. Ada 2 kontrak yang harus diselesaikan untuk Jinsei Industrial Park. Mungkin saya akan datang bulan depan. Dengan 2 kontrak yang sedang kamu kerjakan, sudah berapa banyak perusahaan yang pindah? Setengah penuh. Kawasan industri terlihat bagus sekarang. Oke, teruskan kerja bagusnya, Min Hyok. Untungnya, jumlah gaji yang belum dibayar yang diklaim telah berkurang sejak Gunho bergabung dengan Mulpa Saneok. Hal ini karena petugas pengadilan menjadikan pembayaran gaji yang belum dibayarkan sebagai prioritas setiap kali pendapatan perusahaan diakui. Akibatnya,
petugas pengadilan menjadi sangat populer di kalangan pekerja. Petugas pengadilan adalah yang terbaik. Jika presiden bertanggung jawab atas pengeluaran, dia tidak akan melakukan hal yang sama. Dia mungkin akan membayar tunggakan pembayaran kepada perusahaan pemasok tersebut. Yah, kami masih perlu mendapat bayaran selama 3 bulan terakhir. Namun, setidaknya aku bisa membayar sebagian tagihan kartu kreditku, dan istriku tidak akan mengusirku dari rumah. Ngomong-ngomong, Direktur Pelaksana yang baru, pernahkah Anda mendengar sesuatu tentang dia? Tampaknya dia orang kaya. Apakah Anda melihat mobil yang dikendarainya? Dia hanya mengenakan pakaian desainer kelas atas. Apakah dia berasal dari keluarga kaya? Tidak, sepertinya dia bekerja dengan beberapa pemain besar dari Gangnam. Seseorang memberitahuku bahwa dia pernah bekerja di YS-Tech, salah satu vendor kami. Mungkin dia penipu, bukankah begitu? Siapa yang tahu? Mungkin dia perampok perusahaan. Gajinya dari perusahaan kami adalah 2 juta won, tapi dia selalu keluar untuk makan siang mahal setiap hari. Saya belum pernah melihatnya makan di kafetaria perusahaan kami. Gunho berpikir sudah waktunya melemparkan tali pancingnya. Dia mengetuk pintu kantor presiden dan memasuki kantor. Salah satu karyawan saya di Tiongkok mengunjungi pabrik putra Anda beberapa hari yang lalu. Pabrik yang terletak di kota Suzhou di Provinsi Jiangsu, Tiongkok. Bagaimana kabarnya? Para pekerja mengambil alih pabrik dan menyita semua peralatan. Aku tahu mereka akan melakukannya. Sial, di mana anakmu? Saya tidak punya ide. Apakah Anda akan menjual pabriknya di China? Siapa yang mau membeli pabrik itu? Pabrik itu hanya memiliki mesin tanpa pekerja. Anda bisa menghasilkan uang dengan menjual pabrik itu di Tiongkok sehingga kami dapat menggunakan hasilnya untuk melunasi sebagian utang kami. Aku tahu itu. Hanya saja tidak akan ada orang yang mau membeli pabrik itu. Pembayaran yang kami terima bulan ini dari pelanggan kami telah habis untuk membayar pekerja kami atas tunggakan gaji mereka. Aku masih berhutang pada beberapa pemberi pinjaman, dan mereka masih menggangguku. Itu adalah uang mendesak yang harus aku bayar. Wah, para pekerja sekarang sangat menyukai petugas pengadilan karena dia menjadikan tunggakan gaji para pekerja sebagai prioritas. Jangan bicara padaku tentang pria brengsek itu. Aku benci dia. Mengapa kamu tidak ikut denganku ke Tiongkok? Petugas pengadilan itu tidak mengizinkan saya menggunakan uang perusahaan saya untuk pergi ke Tiongkok. Saya akan menggunakan dana pribadi saya untuk kunjungan ini. Saya juga memiliki usaha patungan dengan Tiongkok. Kamu punya usaha patungan di sana? Ya, ini bukan perusahaan manufaktur. Ini menjual dan mengelola kawasan industri. Ah, benarkah? Kami dapat mengambil libur pada hari Jumat dan mengunjungi Tiongkok pada akhir pekan. Kami bahkan tidak perlu memberitahu pengadilan tentang perjalanan tersebut. Baiklah kalau begitu. Ayo kita lakukan itu. Aku bahkan tidak ingin melihat wajah petugas pengadilan itu untuk memberitahunya tentang perjalanan itu. Gunho menelepon Min Hyok. Saya akan datang ke kota Suzhou Jumat ini bersama Presiden Mulpasaneop. Bisakah Anda datang ke Bandara Pudong di Shanghai untuk menjemput kami? Oh, benarkah? Tentu saja. Kenapa kamu tidak mampir ke kawasan industri kami untuk melihat perkembangan saat ini? Gunho bertemu dengan Presiden Mulpasaneop di Bandara Internasional Incheon untuk perjalanan singkat mereka ke Tiongkok. Dia mengenakan topi fedora. Dia memancarkan aura berbeda sebagai presiden sebuah perusahaan. Masa jabatannya selama 30 tahun sebagai pemilik perusahaan agak tercermin pada dirinya. Penerbangan mendarat di Bandara Pudong. Presiden menatap langit Shanghai. Sudah lama sejak saya datang ke sini. Ketika perusahaan saya berjalan dengan baik, saya sering melihat manajer dan direktur di sini datang untuk menyambut dan menjemput saya dari pabrik di kota Suzhou. Saya tidak melihat siapapun di sini lagi. Gunho melihat profil presiden saat dia berbicara. Dia tampak lebih tua dibandingkan saat dia berada di kantornya. Kerutan di wajahnya tampak semakin terlihat. Presiden Go, sebelah sini. Min Hyok, hei, ini adalah Presiden Mulpasaneop. Senang bertemu dengan Anda, Tuan. Saya Min Hyok Kim. Min Hyok menunjukkan rasa hormatnya dengan membungkuk dan menyerahkan kartu namanya. Presiden mengerutkan kening ketika mencoba membaca kartu nama itu. Dia mungkin membutuhkan kacamata baca pada usianya. Senang bertemu dengan kamu juga. Aku membawa mobil untuk menjemputmu ke sana. Silakan ikut denganku. Oh,
kamu sudah memesan taksi. Tidak, saya membawa mobil sendiri, Tuan. Min Hyok membawa presiden ke Audinya yang baru dicuci untuk kesempatan ini. Min Hyok kemudian menuju ke Taman Industri Jinsi di kota Kunsan. Banyak pabrik besar telah didirikan di kawasan industri. Oh, kawasan industri sudah dipenuhi banyak pabrik. Dengan kontrak yang dibuat baru-baru ini, kawasan industri akan terisi 2/3-nya pada akhir tahun ini. Presiden tampaknya terkesan. Jadi kawasan industri ini adalah perusahaan patungan yang Anda, Direktur Pelaksana Go, berinvestasi di dalamnya, kan? Min Hyok menjawab untuk Gunho. Benar, Presiden Gunho Go memiliki 50% saham usaha patungan tersebut. Saya hanyalah seorang karyawan yang bekerja untuknya. Hei, jangan bilang kamu bekerja untukku. Kami adalah mitra bisnis. Wah, saya terkesan. Min Hyok membawa Gunho dan Presiden Mulpasaneop ke kantornya, dan mereka minum teh Dragon Well. Presiden melihat para pekerja dan alat berat sibuk bergerak ke sana kemari. Dia lalu menganggukkan kepalanya. Setelah keluar dari kantor Min Hyok, mereka menuju ke Mulpa Automotif. Presiden terus menghela nafas panjang di dalam mobil. Anda pernah ke pabrik putra Anda sebelumnya, bukan? Tentu saja, saya pernah ke sana beberapa kali. Presiden sedikit meringis ketika melihat pintu pabrik ditutup dan dikunci. Mereka meminta penjaga dan memintanya untuk membukakan pintu. Anda tidak bisa masuk. Anda memerlukan izin dari perwakilan pekerja pabrik. Ketika penjaga menolak membukakan pintu untuk mereka, Min Hyok meninggikan suaranya. Hei, lihat, saya menjalankan kawasan industri di kota tetangga Anda. Kota Kunsan. Kami hanya ingin melihat sekilas bagian dalam pabrik. Itu saja. Ketika Min Hyok memberikan kartu namanya kepada penjaga pabrik, dia ragu-ragu. Gunho dengan cepat memasukkan 100 yuan ke dalam saku penjaga. Tidak akan lama, 100 yuan Gunho jauh lebih efektif daripada kartu nama Min Hyok. Penjaga segera membukakan pintu untuk mereka. Tolong cepat, Presiden masuk ke pabrik dan memeriksa mesin-mesin yang semuanya dalam posisi berhenti. Tampaknya perasaannya campur aduk saat dia mengelus mesin itu dengan tangannya. Gunho yang berdiri di samping Presiden menganggap tangannya terlihat sedih. Air mata akhirnya menggenang di mata Presiden. Gunho juga ingin menangis, dia malah menoleh agar tidak melihat air mata sang presdir. Anakku yang bodoh, anakku yang bodoh. Presiden terus mengelus mesin sambil menangis. Dia sepertinya memikirkan putranya saat dia sedang mengelus mesin putranya. Dalam upaya mengubah mood, Min Hyok berkata sambil tersenyum. Kau tahu, Ching Kweo-seon, presiden perusahaan konstruksi Jinsi dan mitra bisnisnya mengundang kita makan malam ketika dia menyadari Presiden Go ada di sini. Dia sudah memesan restorannya, Huadong Chancong. Oh, benarkah? Ayo berangkat. Presiden juga akan menyukai makanan di sana. Ketika Gunho, Presiden Mulpasaneop, dan Min Hyok tiba di restoran Huadong Chancong untuk menerima undangan makan malam dari Ching Kweo-seon, presiden perusahaan konstruksi Jinsi, Presiden Mulpasaneop tampak tercengang dengan interior restoran yang indah dan mewah. Wow, meskipun ini restoran di provinsi, dekorasinya sangat mengesankan. Gunho meminta manajer kantor yang datang bersama Min Hyok untuk memesan hidangan yang sesuai untuk para tetua, seperti makanan laut, misalnya, mengingat usia presiden. Hei, Presiden Go. Presiden Perusahaan Konstruksi Jinsi, Ching Kweo-seon dan Wakil Presiden Perusahaan Patungan, Kang Sin Kao tiba di restoran. Gunho memperkenalkan Presiden Mulpasaneop kepada mereka. Presiden Mulpasaneop tampaknya banyak minum hari itu dalam kesusahan. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan? Sepertinya Anda terlalu banyak minum. Aku baik-baik saja. Aku dulu minum lebih banyak dari ini ketika aku masih muda. Ketika mereka semua cukup minum minuman keras, Wakil Wali Kota Sekang Li datang ke restoran. Dia sepertinya sudah mabuk di tempat lain sebelum bergabung dengan Gunho. Hai, Presiden Go. Senang bertemu Anda. Saya baru saja kembali dari pertemuan di kota Suzhou, jika tidak, saya bisa bergabung dengan Anda lebih awal. Sekang Li, ini Presiden Se-yang-oh. Dia adalah presiden sebuah perusahaan manufaktur suku cadang di Korea. Benar-benar. Tuan, ini wakil wali kota kota Kunsan. Dia berlari ke restoran ketika dia mendengar saya ada di sini. Dia adalah teman baik saya. Wakil wali kota. Begitu wakil wali kota Li bergabung dengan pesta Gunho,
mereka memesan lebih banyak minuman keras dan restoran kembali dipenuhi dengan suara pembicaraan mereka. Gun-ho tertawa dan berbicara dengan wakil wali kota tanpa bantuan penerjemah, dan Presiden Mulpasaneop memandang Gun-ho dengan iri. Min Hyok juga berbicara sendiri dengan Presiden perusahaan konstruksi Jinsi. Bahasa Mandarinnya telah meningkat pesat hingga dia tidak lagi memerlukan penerjemah untuk berbicara dengan penutur asli bahasa Mandarin. Gun-ho menjadi penerjemah untuk Presiden Mulpasaneop dari waktu ke waktu saat berbicara dengan wakil wali kota, karena khawatir dia akan merasa terisolasi karena kendala bahasa. Saya kira untuk memiliki bisnis di China, berbicara bahasa China seperti Anda adalah suatu keharusan. Saya ceroboh dalam memperluas bisnis saya ke China tanpa mengetahui bahasa lokalnya. Saya tidak seharusnya menyalahkan anak saya atas kegagalan yang saya alami di sini. Sayalah yang pertama-tama menyarankan putra saya untuk pergi ke Tiongkok dan berbisnis. Presiden minum lebih banyak karena menyesal. Saya kira ini saatnya generasi berikutnya membiarkan generasi saya melakukan apa yang dilakukan generasi saya. Generasi saya sudah kolot dalam dunia bisnis. Kita butuh generasi muda yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Keesokan paginya, Gun-ho dan Presiden Mulpasaneop bangun terlambat karena minuman keras yang mereka lakukan tadi malam. Ketika Gun-ho turun ke lobi hotel, Min Hyok sudah menunggunya di sana. Sepertinya aku minum terlalu banyak tadi malam. Ya ampun, ini sudah jam 8. Kapan kamu sampai? Saya tiba di sini 1 jam yang lalu. 1 jam yang lalu. Kenapa kamu tidak membangunkanku? Aku tidak mau. Kamu ketiduran karena tubuhmu membutuhkannya. Tidur adalah cara terbaik untuk mengembalikan energimu. Oh, Presiden akan datang. Sepertinya dia juga baru saja bangun. Ayo pergi ke restoran hotel untuk sarapan. Apakah mereka masih menyajikan sarapan pada jam segini? Sarapan disajikan sampai jam 9 pagi. Saya sudah menanyakannya kepada mereka. Baiklah kalau begitu. Kamu belum sarapan kan, Min Hyok? Tidak, aku belum melakukannya. Restoran hotel masih memiliki sisa makanan untuk sarapan. Makanan di sana oke. Ketiga pria itu memilih makan bubur dibandingkan nasi. Ketika mereka tiba di Bandara Pudong, Gun-ho membiarkan Min Hyok kembali bekerja. Masih ada banyak waktu sebelum naik. Gun-ho membawa Presiden ke ruang tunggu di bandara. Bisakah kita minum teh Cina yang kita minum kemarin? Aku sangat menyukai teh itu. Gun-ho memesan teh Dragon Well. Kedua pria itu menikmati teh panas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Gun-ho menghabiskan setengah cangkir tehnya, dia berkata, Pak. Saya mendengar bahwa pemeriksa pengadilan tidak mempercayai direktur penjualan atas rencana pembayaran yang dia serahkan kepada mereka dengan perkiraan pendapatan perusahaan. Saya sebenarnya bersama mereka. Jika demikian, kurator pengadilan akan dicabut, dan 16 kreditor yang memiliki perintah pembayaran pengadilan akan memulai proses penjualan. Selain itu, perusahaan saat ini memiliki saldo terutang lebih dari 300 juta won dengan Korea Electric Power Corporation KEPCO. Setelah kurator pengadilan dicabut, mereka akan memutus pasokan listrik ke perusahaan tersebut. Menurut pengurus pabrik, dia telah melihat pencabutan kurator beberapa perusahaan di pengadilan, dan begitu pencabutan diputuskan, para pekerja biasanya akan langsung berhenti dari pekerjaannya. Wah, mengapa kamu tidak menjual perusahaanmu? Nikmati sisa hidupmu bersama keluarga, jauh dari semua kekhawatiran ini. Habiskan lebih banyak waktu bersama cucu-cucumu dan pergi jalan-jalan bersama mereka. Siapa yang menginginkan perusahaan ini? Tidak banyak yang tersisa di sini. Pak, Anda juga perlu memikirkan betapa beratnya tuntutan upah yang belum dibayar. Terlalu banyak pekerja yang sudah lama tidak dibayar. Jika Anda tidak bisa menyelesaikannya dalam waktu dekat, Anda bisa dituntut. Apakah menurut Anda karyawan saya akan mengajukan tuntutan pidana terhadap saya? Departemen Tenaga Kerja akan melakukannya. Para pekerja sebenarnya juga akan melakukan hal yang sama. Mereka tidak akan tetap tidak dibayar hanya karena Anda, Pak. Mereka akan mengabaikan Anda. Saya akan berterus terang kepada Anda, Tuan. Saya akan memberi Anda 2 miliar won untuk masa pensiun Anda, 2 miliar won. Presiden melihat ke langit-langit, 2 miliar itu terlalu rendah. Meskipun aset perusahaan saat ini tampak minim, perusahaan ini mempunyai bisnis dan pelanggan yang stabil.
Kukira aku bisa menerima setidaknya 5 miliar won. Kesenjangan harga antara kau dan aku sepertinya terlalu besar. Jika Anda bersikeras pada harga Anda, tidak ada yang bisa saya lakukan selain menyerah pada Mulpasaneop. Hutang yang dilaporkan ke pengadilan lebih dari 70 miliar won. Selain 2 miliar won yang akan saya berikan kepada Anda, saya harus mengeluarkan uang sejumlah besar uang pada perusahaan. Perusahaan ini dilengkapi dengan sistem manajemen mutu, ia memiliki TS 16949 dan SQ sistem manajemen mutu yang disetujui oleh Hyundai Automobile. Hyundai Automobile tidak dengan mudah menyetujui sistem tersebut kecuali perusahaan tersebut memiliki sistem manajemen mutu yang sempurna. Itulah mengapa saya menawarkan 2 miliar won. Itu terlalu rendah. Keheningan memenuhi udara sejenak. Jujur saja Pak, para investor yang akan berinvestasi di bisnis saya tidak setuju untuk mengakuisisi Mulpasaneop. Mereka semua mengatakan tidak banyak yang tersisa dari perusahaan ini. Pak, jual saja perusahaan Bapak kalau sudah ada pembelinya. Sekalipun Bapak memasang iklan MA, investor tidak akan membeli perusahaan yang banyak tunggakan gajinya. Kalau perusahaan itu sudah terdaftar di KOSD AKI, barulah mereka berpikir untuk mengakuisisi, itu karena mereka dapat menambah modal tanpa pertimbangan atau menerbitkan obligasi konversi. Namun Mulpasaneop bukan perusahaan yang terdaftar di KOSD AKI, bukan? Jika tidak bisa melakukan MA, Anda akan dikenai tuntutan pidana. Apalagi Anda dan anak Anda akan menjadi orang yang nilai kreditnya buruk. Apa yang Anda maksud dengan mendapat nilai kredit buruk? Perusahaan adalah entitas yang terpisah dari saya sebagai individu, dan utangnya adalah utang perusahaan. Menurut catatan yang diajukan ke pengadilan, Anda dan putra Anda adalah jaminan bersama untuk Mulpasaneop sejumlah 3 miliar won dengan dana jaminan kredit Korea. Apakah menurut Anda dapat membayar 3 miliar won? Bajingan dana jaminan kredit Korea itu. Dana jaminan kredit Korea adalah semacam entitas kuasi publik, namun mereka harus mengklaim uang mereka ke pengadilan untuk menutupi as mereka. Putra Anda masih muda. Anda ingin memberi putra Anda kesempatan lagi untuk bangkit kembali, bukan? Ketika saya masih muda, saya pernah tidak bisa membayar 12 juta won. Saya tidak melalui proses rehabilitasi individu, tapi saya menjalani proses untuk memulihkan nilai kredit saya. Saya tahu bagaimana rasanya hidup dengan kondisi yang buruk, skor kredit dan hidup tanpa uang. Aset paling berharga yang saya miliki adalah pengalaman seperti itu, dan pelajaran yang saya petik darinya. Harap kesampingkan emosi Anda, dan pikirkan masa depan dan kenyataan. Saya sangat lelah hari ini. Mari kita bicarakan lebih lanjut nanti. Presiden berdiri dan berjalan menuju gerbang untuk naik ke pesawat. Dia mengejutkan. Manajer akuntansi Mulpasaneop kembali mengalami hari yang sibuk dalam mempersiapkan dokumen untuk diserahkan ke pengadilan. Gunho mendekatinya sambil tersenyum. Manajer Kim, ada yang bisa saya bantu? Tidak, aku baik-baik saja. Terima kasih. Saya bisa melakukan pekerjaan entry data ke program akuntansi. Apa? Kamu tahu cara menggunakan aplikasi akuntansi? Saya tahu cara menggunakan Dozone. Benar-benar. Manajer akuntansi memandang Gunho dengan heran. Saya pernah bekerja di departemen akuntansi sebuah perusahaan. Jadi begitu. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.